Haleluya, mari jemaat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, penuh dengan segala kerendahan hati, membawa rasa syukur, terima kasih kita dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu, persiapkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sampai detik ini Tuhan pelihara hidup kami. Sampai detik ini Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai bersama dengan kami, memelihara bahkan memberkati kami. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan.
kepada Tuhan. Yang siap untuk bersuka cita bagi nama Tuhan, sama-sama dengan saya katakan haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum saya persilakan duduk, kita berikan salam dulu kiri kanan depan belakang. Katakan engkau pasti diberkati. Haleluya. Yang mau duduk silahkan duduk, yang masih mau berdiri untuk memuji menyembah Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Di sini
hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah sore hari ini. Haleluya. Mari Bapak dan jemaat Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh bersuka cita dengan setiap puji-pujian kita bagi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita juga akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sekiranya akan memberkati kita di tempat ini ya. Kesaksian hari ini Bapak Ibu boleh bersabar. Kesaksian hari ini tuh sangat luar biasa karena banyak sekali anak-anak Tuhan di tempat ini ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan dari setiap kita. Maka dari itu untuk kesaksian pertama saya dengan kasih hambanya Bapak Nando untuk boleh bawakan kesaksian bagi kita di tempat ini. Haleluya. Shalom. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Mau menceritakan kebesaran Tuhan dan mujizat Tuhan yang istri saya alami. Istri saya masuk rumah sakit kemarin ke IGD. Awalnya itu batuk flu. Dia ngalamin batuk flu selama seminggu di rumah. Saya bikin air jahe sama kencur, serai. Batuk flu-nya udah sembuh, cuma dia ngalamin sakit kepala yang luar biasa, mual sampai muntah, panas tinggi. Saya udah ajak ke dokter, istri saya nggak mau, pikirnya hanya biasa, masuk angin biasa. Nah, saya pulang kerja, jaga malam, pagi saya ajakin juga ke rumah sakit, nggak mau, minum obat biasa aja. Ya udah, malam itu saya harus naik jaga lagi, jaga malam. Saya tinggalin istri saya di rumah tuh, keadaan memang panas tinggi. Ya udah, kamu kerja aja, saya nggak apa-apa. Sampai sana kabarin, ya udah, saya tempat kerjaan saya kabarin istri saya udah kerjaan. Ya udah, jangan lupa kamu makan, berdoa. Iya. Nih di tempat kerjaan gelisah, gak enak. Saya WhatsApp gak dibales, telepon gak diangkat. Aduh, ini kenapa lagi? Telepon terus gak ada tanggapan. Sampai saya besok paginya saya turun jaga, saya telepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibales. Ini kemana lagi nih? Takutnya kenapa? Karena saya tinggalin sendirian di rumah. Nah, tahunya istri saya minta anak jemput pulang ke rumah mamanya karena keadaan gak kuat. Udah saya samperin ke rumah mama, hari itu juga saya bawa ke IGD. Saya daftar langsung ke IGD. Pertolongan pertama dokter kasih obat sakit kepalanya, ini memang karena luar biasa sakit kepalanya. Masuk obat nggak ada 5 menit muntah, dan muntahnya muntah keluar semuanya. Jadi memang benar-benar kosong, udah mau muntah kuning terakhir. Waduh, ini kenapa? Ada dokter Eka datang yang megang istri saya. Bu, saya ambil tindakan ya, pasang infus dan harus dirawat malam ini juga. Ya udah, dirawat malam ini juga dan ambil tes darah. Ambil tes darah. Malam saya harus jaga, naik malam lagi, ninggalin istri lagi. Saya tanya sama anak saya, kamu ada kegiatan nggak besok? Nggak, Pak. Saya nggak, kan anak saya Sopi kan, driver. Nggak, Pak. Jagain mama aja, papa kerja aja. Ya udah bantu jaga aja, Cok. Papa nanti yang pagi, kamu yang malam. Papa jaga malam di tempat kerja, kamu jaga malam di sini. Udah. Selesai jaga, malam saya pulang lagi harus ke rumah sakit. Belum tahu hasilnya apa, cuman keadaan istri saya luar biasa, kepalanya sakit. Emang rasanya seperti apa? Ini sakit semuanya, ini keseluruhan semuanya sampai leher-leher kayak ditusuk-tusuk. Saya tanya dokter udah kemarin belum. Hasil labnya apa? Nggak tahu. Saya tanya sama anak saya, kamu udah ketemu dokter nggak? Tanya suster. Enggak, Pak. Ya udah, saya beranikan diri untuk menanyakan hasil labnya. Pas saya tanya ke suster jaga, oh ya Pak, Bapak dari mana? Saya suaminya Mariace. Oh ya Pak, keperluan Bapak, saya mau lihat pengen tahu hasil labnya yang kemarin diambil.
Hasil labnya akhirnya dikasih lihat, iya Pak, ini baru ada hasil labnya. Sel darah merah putihnya itu tinggi, terus trombositnya tinggi, kaliumnya rendah. Dan tanya suster jaga, dok, sebenarnya istri saya sakitnya apa sih? Pak, nanti tunggu dokter aja menerangin. Tunggu dokter lagi, sampai saya telepon Pak Johan, Pak, mungkin karena ada nggak dampak, karena istri saya punya miom yang memang harus dioperasi, cuma istri saya nggak mau, takut. Dan dokter bedah Rawamangun, rumah sakit Rawamangun ini suruh segera istri saya itu operasi, cuma istri saya nggak mau. Jangankan operasi, kemarin aja bawa IGG nggak mau, takut jarum suntik, jarum infus masuk, akhirnya harus segera masuk juga. Nah, tadi pagi saya dapat kabar dari istri saya, ambil tes darah yang kedua. Waduh, apa ya? Jadi saya datang ke sana, ganti jaga, nggak ketemu juga sama dokternya, cuma ketemu sama istri. Ya, udah diambil darah ya? Udah. Nanti ya hasilnya. Nah, ternyata dokternya ngomong ke suster jaga, hasil darahnya udah ada, dan saya langsung ke suster jaga lagi hasil darahnya. Kaliumnya rendah, cuma nggak kayak kemarin. Itu kaliumnya rendah, cuma nggak kayak kemarin. Pas saya tanya dokter, dok, ini sakitnya apa? Sarafnya otak. Itu dampak jahatnya handphone. Di sini saya konseling sama dokter juga, akhirnya dokternya datang. Istri saya berkelebihan main handphone, dan dia ngaku selama dia libur sekolah, kan istri saya kan pekerjaannya jaga kantin, jadi dia nggak bisa tidur kalau malam. Tidurnya itu di jam-jam 4 dia ngeliat handphone sambil tiduran, sarafnya dimakan. Itu yang bikin sakit kepala. Jadi dibilang vertigo di atasnya. Jadi dokter saranin, kamu jangan pegang handphone dulu. Kalau kamu mau sembuh, boleh pegang handphone, cuma jangan berkelebihan. Nah, istri saya kalau udah pegang handphone sambil tiduran, sebenarnya otaknya udah lelah, tapi mata masih melotot, otaknya lemah. Jadi saya mau bagikan buat ibu-ibu mungkin yang punya anak, hati-hati sama ini. Kalau kita berkelebihan, firman Tuhan juga mengatakan kan jangan berlebih juga. Makan, ternyata sakit penyakit itu datangnya dari kita sendiri. Kelebihan makan overdosis juga. Ini ternyata kelebihan main handphone, sarafnya dihantam. Puji Tuhan, karena kaliumnya udah naik, walaupun nilai kaliumnya nggak menyamai yang dokter mau itu, cuma dokter sarankan tadi istri saya boleh pulang istirahat di rumah, dan jangan berkelebihan main handphone. Kalau memang chip otak kita ini udah lelah, taruh. Nah, mata masih kuat, otak ini kan jadi dihantam sini. Walaupun nggak seperti ronsen, cuma dari hasil tes darah, Pak, ini bapak istrinya ini sarafnya kena. Jadi karena handphone. Ya puji nama Tuhan, saya berterima kasih untuk bapak ibu yang mendoakan istri saya, Bapak Johan, utusan dari PD Birawa, semalam sama Pak Paldo. Terima kasih berselingan jalan karena saya harus jaga malam karena nggak ada yang jaga di sana, kosong orang. Terima kasih, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, kami juga turut mendoakan untuk istri dari Bapak Nando ya, Bu Maria, yang kita percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan dan sudah sembuh. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga akan diberkati kembali dengan kesaksian yang ada pada kesempatan kali ini. Dan untuk kesaksian selanjutnya, saya berkenan kasih Bu Linda untuk boleh memberkati kita dengan kesaksian-kesaksian. Shalom. Shalom, shalom. Maaf terlambat tadi udah pamit dulu. Acara 40 harinya Uli di gereja mereka di Glow, bukan Glow GOLOW, bukan apa gitu tulisannya.
udah ketemu mereka, terus udah maka udah datang cepat ini. Oh ya, saya mau bersaksi 2011, 2010 ya Bu Han, selamat sore Bu Han. Saya diundang pendeta Bu Han, pendeta Yohana Han untuk pelayanan di Korea. Dan saya persingkat cerita, Tuhan kan udah biasa bolak-balik Korea, Jakarta Korea. Jadi kalau beli tiket 1 kali jalan pun udah biasa. Nah, kebetulan saya dibeliin tiket 1 kali jalan AirAsia. Nah, AirAsia itu ternyata nggak bisa 1 kali jalan, harus 2 kali jalan. Jadi begitu transit di Malaysia, mesti keluar dari airport, keluar dari tempat ini, check-in baru lagi. Waduh, saya kelabakan. Mana waktu itu duitnya cuma 1 jutaan lebih, coba tuh. Saya mau pulang, untung transitnya 6 jam. Ini saya mau cerita bahwa ternyata ada jiwa yang terselamatkan, ada 2 orang suami istri yang dari Islam terima Yesus. Ya. Aduh saya bilang, aduh ini kalau saya ada duit bawa banyak, saya pulang deh. Saya bingung, nggak pegang duit banyak, mau beli tiket, terus saya 6 jam di airport, terus nggak boleh masuk kalau nggak ada itu tiket pulang. Nah, saya menghubungi ibu, HP saya nggak bisa digunakan. Untung saya waktu ngantri saya gini, ada ibu anak 2, suaminya kerja di PTDI di Dirgantara Indonesia. Saya bilang ibu duluan deh, dia bilang enggak, ibu aja kita nggak tahu kita satu pesawat untuk 6 jam transit. Singkat cerita dia duluan. Ternyata dia jadi malaikat buat saya untuk nolong saya. Karena waktu saya cek mau ambil transit, kartu transit nggak bisa, mesti mana tiket pulang. Saya bilang nggak ada. Saya bilang oke, kalau gitu saya mau beli pulsa kartu Malaysia. Kartu Malaysia. Begitu di dalam tutup semuanya, di subuh-subuh tutup. Itu gimana saya ya? Saya ingat itu ibu yang saya tolong itu. Saya cari dia dengan laptop. Itu kan airportnya gede banget. Saya cari dapat. Aduh ibu minta tolong bu. Terpaksa saya bilang lah, saya istrinya Melki Gusno. Saya bilang, Pak, ibu tolong bu, saya dapat kesusahan. Kenapa? Saya cuma dikasih tiket 1 kali jalan. Begini ada masalah. Boleh pinjam HP-nya ibu untuk saya mau SMS ke Ibu Han, pendeta. Oh boleh, silahkan pakai. Nanti saya bayar pakai uang cash saya. Saya pakai. Ibu masih bilang, bu saya udah biasa. Itu untuk ibu biasa dengan mungkin besar lain ya. AirAsia nggak bisa. Akhirnya ibu juga jawab 2 jam kemudian. Untung juga transit 6 jam. 2 jam kemudian baru dan ibu terjawab. Dikasihlah tiket pulang, tiket untuk pulang, baru saya bisa masuk. Ternyata apa yang terjadi? Jalan sama ibu enak banget, ibu mau jalan-jalan, gitu kan. Pas mau pulang, Ibu Han bilang, Bu Linda mampir di kantor ya, pamit sama suami saya. Suaminya ibu orang Semarang. Di kantor ada suami istri tenaga kerja Indonesia, udah hamil 6 bulan waktu itu ya Bu. Tapi anaknya cacat, mau dikeluarin. Saya bilang begini, saya nggak cerita kesaksian saya cerita kesaksian ada Luisa Handoyo. Kapan-kapan ibu undang deh. Ibu Siska udah ketemu ya, Luisa Handoyo, tinggi 74, suaminya 174. Bilang, Bu, jangan dibunuh, itu udah jadi bayi manusia. Lihat ini Luisa Handoyo. Kalaupun cacat bisa dipakai Tuhan. Ada kesaksian di gereja saya, pendeta suami istri. Ini saya cerita kesaksian orang ya, suami istri udah lama hamil, udah lama kawin, belum hamil-hamil, pas hamil anaknya nggak ada tangan, nggak ada kaki. Terus mereka mau digugurin dong. Tiba-tiba pergumulan mau digugurin, pendetanya diomongin sama Roh Kudus. Jangan takut, aku menyertai. Dia nggak bilang aku akan bikin mujizat, cuma menyertai. Pendeta terjamah nggak jadi untuk gugurin. Tapi kan istrinya nggak mau. Akhirnya bergumul untuk istrinya sepakat. Oke, nggak jadi. 8 bulan dilihat masih nggak ada tuh tangan kaki. 9 bulan USG dilihat nggak ada. Pas lahir hidup normal. Ada kan? Saya ceritalah ke pendeta Han, Yohana Han. Ibu bilang dong ke itu mereka berdua. Gimana caranya ya? Tapi kata ibu, jangan bilang kalau saya udah buka rahasia ini. Begitu masuk, ini serius nih mereka masih konseling. Saya pikir gimana caranya ya? Pak, Linda udah mau pulang ya ntar malam. Iya. Ini masih ngobrol. Saya kasih lihat aja tuh foto. Untuk saya foto sama Luisa. Lihat nih Pak. Ini aneh kan? Aduh, itu apa nih? Aduh, Bu. Saya cerita Luisa. Bu, nggak kebetulan ini cacat Bu. Tolong Bu, gimana?
Saya dikasih kesempatan nginjil, Suti namanya ya Bu ya. Suti dan suaminya tenaga kerja. Tapi mereka ternyata tukang nyumbang di gerejanya Ibu. Tanya Ibu hampir setiap nyumbang bawa makanan, setiap sebulan sekali apa 2 bulan sekali apa. Yang bilang masak-masak bawa semua jemaat itu enggak, Suti sama suaminya waktu itu. Oh pokoknya mungkin saya salah dengar ya. Tapi karena Ibu bilang mereka aktif di gereja, untuk bukan aktif ibadah ya, karena mereka Islam kan. Terus saya baik banget mereka, apa nggak tahu saya salah dengar. Oh jangan dibunuh Bu. Saya cerita, tapi syaratnya harus percaya aja Yesus Kristus Tuhan. Loh Bu, kami Islam. Iya, kalian Islam. Di sorga nggak ada agama. Percaya aja dia. Baru kamu minta. Kalaupun dikasih sembuh, dikasih mujizat, oke. Kalau enggak apa-apa. Ibaratnya kan suaminya gereja Amerika, dia bilang gini, ibarat kayak handphone ini rusak apa enggak rusak, saya titipkan. Titip, tugasnya jaga aja. Apa rusak apa enggak, jaga aja. Besok-besok mau diminta kasih. Anak juga gitu katanya. Kalaupun dia cacat, ya udah, tanggung jawab aja. Saya minta mereka percaya jadi Yesus Kristus Tuhan. Bu, saya nggak pindah agama, nggak perlu pindah agama. Dan mereka percaya saat itu juga. Dan saat itu juga mereka ketemu bosnya ya Bu, yang kita ada di foto tuh, bosnya Suti ya, yang perempuan dari foto. Bosnya mau tanggung, bosnya mau bikin apa, itu mujizat. Kedua, pas mereka ke dokter, periksa hasil dokter nggak perlu dioperasi dikeluarin. Dan Ibu Han tahan saya untuk 5 hari. 5 hari untuk apa? Linda, kamu dampingi mereka, kasih kesaksian, kasih kekuatan. Tugas Ibu dan Bapak dong, saya mesti pulang. Kan saya tiket yang Ibu beli kan nanti angus. Kalau Ibu pengusaha tok, pengusaha kelas pendeta, boleh ganti-ganti tiket, angus dan Bapak. Tapi kan Ibu pendeta, jangan Bu. Jangan nanti angus tiket. Kata Ibu, berapa harga tiket dibanding jiwa yang terselamatkan? Karena ada 2 jiwa terima Yesus. Oh iya juga, oke, saya tinggal 5 hari. Tapi tugas saya 5 hari untuk dampingi suami istri ini. Dan hebatnya gerejanya Ibu GPDI Hati Elox di Seoul, itu pengerjanya Pak. Tiap hari waktu saya alami waktu itu, tiap hari mesti ibadah. Bapaknya yang ngajar. Dan ini 2 suami istri datang terus. Terus terakhir suaminya bilang begini sama saya, Bu, saya mau suruh anak saya, istri saya melahirkan di kampung. Di rumah mama saya. Saya bilang nggak bisa. Ini masalah kalian berdua. Ini anak kan udah biasa kirim duit di kampung. Ini anak nggak ada duit, nanti dimarah-marahin. Kalau ini bayi ini lahir cacat, dihina-hina. Kalian hadapi sendiri masalah ini, jangan kasih ke orang tua. Dan mereka dengar. Karena saya bilang begini, kalian kan suami istri masih muda, kebutuhan seks menuntut, istri menuntut, suami menuntut. Nanti kalau kamu kasih tinggal di Jakarta, kamu selingkuh nanti, seks dibutuhkan. Istri juga butuh seks, nanti selingkuh, masalah baru lagi. Oh iya juga ya Bu ya. Jangan, nanti takut istrimu dihina-hina sama mertua, udah nggak bisa support duit, gimana? Dan mereka dengar loh. Dan puji Tuhan sampai 3 bulan kemudian anaknya lahir, saya lihat di Facebook, anaknya lahir itu, puji Tuhan mau nanya cacat apa enggak, gak enak. Aku teleponlah suaminya Ibu. Bu Yung, Pak Yung, gimana Pak Yung? Anaknya udah lahir, cacat enggak? Enggak Bu, berkat kesaksian yang orang-orang cacat itu yang saya ceritakan. Dia cacatnya masih belum apa ya Bu ya? Enggak. Jadi itu ceritanya. Dan puji Tuhan sampai mereka udah pindah, masih berapa tahun lagi ya tinggal di sana kerja, terus pindah di Indonesia, tetap Kristen, tetap percaya Yesus, nggak berpaling lagi. Ini sih yang saya bisa cerita. Dan saya juga bersyukur udah 3 kesaksian yang saya cerita, satu yang Paris kemarin, dan orang-orang saksinya ada. Ibu dan Ibu yang dapat bonus saya, Ibu teman saya itu kemarin datang, Bu Evelyn yang ini. Jadi saksi-saksi hidup ada, jadi kesaksian yang benar, bukan kesaksian palsu-palsu gitu ya. Ini aja biarlah kesaksian ini menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Linda untuk kesaksiannya. Belum berarti kita juga di tempat ini. Dan untuk kesaksian selanjutnya, saya udah kasih Bapak Bobi untuk memberikan kesaksian bagi setiap kita di tempat ini agar semakin dikuatkan lagi dan diberkati.
Salam Bapak Ibu. Saya 10 hari yang lalu menjalani operasi usus buntu. Jadi katanya itu operasi ringan, tapi ternyata susah-susah gampang. Dan saya dapat yang susah. Jadi ketika di black 5 cm di sebelah kanan sini, usus buntunya nggak kelihatan. Jadi saya di black lagi dari atas ke bawah tuh 11 cm banyaknya. Baru dapat usus buntunya. Jadi puji Tuhan, sekarang udah dalam penyembuhan. Saya percaya Tuhan sudah memberkati operasi dan pengobatan saya. Dan saya juga berterima kasih untuk Bidi Birawa yang sudah mengutus hambanya Bapak Pendeta Yosua ya, untuk menjenguk saya ke rumah sakit. Oke, saya mau nyanyikan satu pujian, tapi kali ini saya mau bernyanyi bersama Pak Birawa. Ku tak dapat jalan sendiri.
berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Makasih Pak Bobi. Ini nggak latihan tapi bisa juga jadi. Pujian yang luar biasa, yang sangat indah Bapak Ibu. Seperti kata Pak Bobi tadi, bahwa pujian ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan tentunya juga duit yang tidak kalah luar biasanya dengan antara Pak Bobi dan Pak Birawa dan Mbak Lila. Sekali lagi kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan kita juga akan mendengarkan kesaksian selanjutnya. Saya terima kasih Bapak Welem boleh memberikan kesaksian di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Lagu yang kami bawa, Aku Milikmu Yesus Tuhan. Olehmu, Rakyat
Tuhan memberkati. Waduh Bapak Ibu dan Saudara, saya pikir tadi kesaksiannya Pak Welem solo sendiri. Ternyata Pak Welem and the gang. Saya lupa menambahkan and the gang ya. Saya lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, masih ada sukacita, amin. Masih mau diberkati dengan setiap kesaksian ada, amin. Haleluya. Ini kesaksian kita yang selanjutnya ini adalah kesaksian dari Oma Happy ya. Kembali saya undang Oma Happy ya. Ya, Ibu Pendeta nih Oma Happy ini kalau dilihat belum seperti Oma, tapi sukacitanya luar biasa. Semangat di dalam Namanya aja happy, artinya gembira, itu obat yang mau jalan. Amin. Jadi lagu yang akan kita sampaikan ini, Tuhan mengajarkan kita, maksudnya gini, masalah itu tetap ada, dan Tuhan tidak pernah bilang bahwa ikut Yesus tidak ada masalah. Masalah tetap ada, tetapi Tuhan sampaikan mengucap syukur dalam segala hal. Hal itu masalah. Jadi dengan masalah kita dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kita menyanyi lagu tak pernah Tuhan janji bahwa hidupku tak berduri. Tuhan janji hidup
Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya. Saksian pujian luar biasa dari Oma-Oma Happy yang tetap ceria tentunya dan memberikan juga sukacita bagi setiap kita di tempat ini. Tuhan yang memuaskan setiap hati kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kalau kita sudah diberkati dengan luar biasa, dengan begitu luar biasanya setiap kesaksian-kesaksian yang boleh disampaikan pada kesempatan kali ini, kita juga akan dipersiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya yang sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini juga akan terus merema di dalam kehidupan kita, bahkan berakar, bertumbuh, juga berbuah. Mari persiapkan hatimu. Saya percaya hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau bekerja dengan cara-caramu yang begitu ajaib. Engkau bekerja dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang tidak terduga. Engkau bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami tetap setia dan berharap kepada Engkau. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang sangat baik kepada kami Tuhan. Segalanya Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan Engkau sudah buktikan cinta membuat kami segalanya Tuhan. Sore ini Tuhan, hamba-Mu bertemu anak-anak-Mu yang dikasihi oleh Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara.